Aminuddin baru tahu. Ini dia. Ini. Saya rasa ini sudah cukup ya. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Memalukan, Jokowi benar-benar dipermalukan. Anies Baswedan gelar reuni alumni UGM tahun 80-an bersama para tokoh besar. Balai Rung Universitas Gadjah Mada dipenuhi tawa. Para alumni angkatan 80-an berkumpul. Nostalgia, kenangan, foto bersama. Di antara yang hadir ada Anies Baswedan, terlihat santai, berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain seperti Muhaimin Iskandar sampai Pratikno yang diduga kuat menjadi otak dalam pembuatan ijazah Jokowi. Kamera merekam keakraban itu, viral. Namun justru yang tidak hadir yang menjadi sorotan, Joko Widodo. Dan seketika ruang publik bergemuruh. Tak ada satupun yang mengenal Jokowi. Bahkan album alumni UGM yang beredar disebut-sebut dicetak ulang alias palsu. Apakah benar bahwa ijazah Jokowi palsu? Nampak sekali alumni UGM Anies Baswedan seakan menjadi saksi kunci atas semua ini. Mari kita jujur. Pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo yang tadi saya sampaikan. Ini yang bahwa kemarin Pak Arisman ini Pak yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanda. kita dengar pelan-pelan ya. Di Jagaja, di Desa Kebuyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, kita ke sana. boleh dekat ini. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. Dekat aja dari sini, warung-warung naik. Ya, jadi jelas ya. 85 awal. Jadi jelas ya. Tahun 85 Pak Joko Widodo mengatakan beliau KKN. Dirtipidum mengatakan tahun 83 beliau KKN. Nah, di Tipidumnya sudah ada disampaikan. Saya sampaikan ini ya dari Dirtipidum ya. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. 83 ya, jelas ya. Oke. Itulah kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan KKN dengan orang yang meneliti dokumen KKN, itu dua hal yang akhirnya berkontradiksi. Saya ingin masuk kepada penjelasan kenapa ini ada konspirasi besar. Karena dokumen ini digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, seharusnya dokumen ini delege secara patut memenuhi standar administrasi akademik. Harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena ini demi integritas dokumen. Ini untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dibuat dan untuk menentukan keabsahan, dan nanti suatu hari ketika dokumen ini dipersoalkan bisa di tracing. Oke, sebentar. Bisa dicari jejaknya. Berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi Menurut selama saya ini mengancam seharusnya kedaulatan. pada saat Sebentar, Bang. ijazah ini mau didaftarkan sebagai dokumen calon presiden harusnya ditolak oleh KPU. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Ya, pokoknya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang itu moral kompasnya. Jika sebuah isu benar-benar selesai secara komunikasi publik, ia tidak akan terus bangkit setiap ada momentum kecil. Tetapi isu ini, apapun penilaiannya, selalu muncul kembali. Mengapa? Karena dalam politik bukan hanya fakta yang penting, rasa puas publik atas penjelasan juga penting. Ketika sebagian masyarakat merasa belum mendapatkan klarifikasi yang mereka anggap cukup, maka setiap absensi akan dibaca sebagai simbol. Setiap ketidakhadiran menjadi ruang tafsir, dan tafsir di era media sosial berkembang liar. Kasus ijazah Jokowi penuh banyak kejanggalan yang mengarah pada pembuktian jika semua ini memang benar palsunya. Dalam politik modern, hadir adalah pesan,
Tidak hadir juga pesan. Bisa jadi absensi Jokowi karena alasan pribadi. Namun, publik geram karena Jokowi dianggap banyak sekali alasan. Tetapi, publik tidak hidup di ruang mungkin. Publik hidup di ruang persepsi. Dan persepsi seringkali dibentuk oleh kontras visual. Di satu sisi, Anies hadir. Baik teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini rakyat semua mayoritas ada di belakangmu ya. Pak Suryo CS, semangat Pak Suryo. Nah, penasehat Kapolri itu tidak pantas, itu soalnya bicaranya ngawur ya, pantasnya tukar parkir ya. Semangat Pak Roy, kami rakyat di belakang. Nah, jadi di sini Pak Arianto itu kubuknya Termul ya. Maka ia rapat intern bersama Termul seharusnya sebagai penasihat Polri. Dia harus netral berdasarkan keadilan. Jika kami baca, nampaknya Pak Arianto itu beratkan ke Termul. Nah, teman-teman di sini membela Jokowi, Arianto hanya mendengar DR para pengacara Jokowi. Tidak masuk akal ya, keterangannya bisa didengar. Prabowo pun tak mampu untuk menegakkan keadilan terhadap Jokowi. Apalagi yang lain ya. Apakah kalian lupa ini teriakan siapa hidup Jokowi? Nah, maju terus ERT memperjuangkan kebenaran ya, pantang menyerah sebelum terbongkar semua kebohongan di negeri ini. Nah, teman-teman ya, kita percaya pada penegak hukum yang benar, bukan cari kebenaran. Kita semua sebagai umat beragam, Tuhan Maha Tahu orang yang jujur dan yang bohong nanti semua akan hukum karmanya. Nah, sebagai WNI saya mengharapkan adanya kepastian hukum atau asli atau palsu walaupun ada upaya damai. Seharusnya Pak yang dilaporkan si Roy duduk adalah UGM dan si Roy dan membawa ijazah fotokopi yang mereka dapat melalui medsos ya. Mereka harus ke UGM untuk mengkonfirmasi apakah ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM apakah itu asli. Nah, tapi karena menurut kami ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sebagai institusi yang resmi dan punya data yang akurat, juga punya otoritas telah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Nah, teman-teman ya, tetap semangat ERT demi membela kejujuran dan kebenaran yang hakiki. Nah, lawan terus Pak Rismon, jangan takut, kebenaran tetap menjadi pemenang ya. Indonesia ini perlahan-lahan akan hancur jika hukum sudah mulai berlaku tidak adil ya. Di mata hukum kita sama, tidak ada istilah orang kaya dan orang kuat ya. Yang salah tetap salah, yang benar harus di belakang benar. Nah, Pak Arianto mantap penasehat Kapolri, ngomongnya berbelit-belit juga ya. Saya tidak tahu penegak hukumnya yang salah atau hukumnya yang salah ya. Sehingga hukum di negeri ini suram ya. Kenapa Polri jadi pengecut? Atau bukankah hukum di Indonesia itu mengedepankan asas ya praduga tak bersalah? Atau asas praduga tak bersalah hanya berlaku kepada rakyat kecil ya, yang tak mampu membayar pengacara. Nah, teman-teman ya, Pak Arianto jelas membela Jokowi karena didengar perkataan Pak Arianto cepat tersinggung ya. Jujur dan bohong satu saat akan muncul ke permukaan. Semangat dan salam antar berjuang ya. Termul itu hobinya ngeyel ya, mau jenderal mau prof pada baik. Hutang menumpung yang kaya selintir, orang penegak hukum suram ya. Maju terus pengadilan karena RSCS sudah sangat menghina dengan tameng penelitian. Buktinya di pengadilan rakyat 80% mendukung itu pasti. Nah, penasehat ahli Kapolri tapi nampaknya sangat memihak ke Jokowi ya. Ingat, semua rakyat Indonesia sejagat raya ya, tahun 2019-2029 usah lagi pilih orang-orang yang punya banyak masalah ya. Nah, teman-teman ya, saya juga dengar Pak Arianto BPK diangkat sebagai ahli penasehat dalam polisi. Saya rakyat kecil mau tanya Pak Arianto ya, apa Pak Arianto benar-benar seorang penasehat ahli penyelidik kepolisian, apa punya surat ya pengangkatan dari Kapolri? Jika ijazah Jokowi diidentik dengan fotokopi yang diunggah Dian Sandi 99%, saya ngikut pertanyaan Roy Suryo ya.
Pak Suryo jalan terus, saya masyarakat Indonesia mendukung Pak Suryo. Ya. Kebohongan itu ibarat kilat, kebenaran itu pasti datang. Nah, teman-teman, rakyat juga mengamati apa yang disurahkan Roy Suryo selama ini. Ada santun tidak sesuai dengan adat ketimuran, kata terna itu untuk bintang bicaraan sesuai itu kan. Nah, kita mau percaya dengan siapa lagi, ada atau tidak pemerintahan, jangan pilih orang-orang yang suka berbohong ya. Hancur negeri ini. Nah, ingat kasus Sambo Arianto lah yang bilang tembak menembak itu. Nah, teman-teman, masalah ijazah kok nggak rumpung-rumpung. Rakyat butuh informasi yang valid dan berguna, bukan soal ijazah. Jokowi nggak mutu ya. Pengamat staf penasehat ahli sepertinya berpihak pada Jokowi. Siapapun apa saja jabatannya, apalagi rakyat biasa, kalau dihujat terus sangat kelihatan bohongnya ya. Nah, pada kasus ijazah Jokowi mudah sekali untuk mengetahui. Ini caranya cari orang-orang yang tamat UGM jurusan kehutanan, lalu ditanya, tapi belum ditanya, disumpah dulu baru ditanya ya, apakah benar Jokowi lulusan UGM atau tidak. Nah, penasihat Kapolri Arianto diamin, jangan banyak omong, kau temu mengapi kau ya. Pak Jokowi jangan terima maaf ya dari Roy Suryo, Rismon dan Tifa. Kami rakyat Indonesia, pencinta dan pendukung Jokowi tidak rela ya. Bapak telah dihina sehingga direndahkan ya, serendah-rendahnya, dan berbagai ucapan yang tidak berdebat di luar norma adab orang Indonesia ya. Hampir semua rakyat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan berbelit biar podo bosan agar bebas ya. Nah, teman-teman, di sini langsung saja ke pengadilan. Saya sangat tidak setuju untuk pengumpulan pada Roy Suryo ya. Pak Arianto dibilang termun gak mau, tapi terus ya membela Jokowi, dasar koplak ya. Nah, kalau tiada bukti sah untuk menuduh orang lain, jangan coba-coba buat hal ya, cari bukti sah baru melapor ya. Memalukan dan memilukan jika benar-benar ijazah matan oleh Presiden RI ke-7 palsu. Nah, Jokowi harus minta bermaaf sama rakyat Indonesia. Arianto itu termul-termul pengkhianat dan pembohong kepada bangsa dan negeri ini. Yang jujur, kalau Pak Arianto jujur-jujurnya, karena itu semua ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti, di tengah-tengahnya Pak. Nah, untuk apa debat di medsos? Cuman bikin gaduh aja, tunggu proses pengadilan, debatan lah ya. Di persidangan jangan merasa lebih pintar dan sok-sok uci lah ya. Biasanya fitnah yang salah pasti ngeyel dan orokan. Nah, saran kami sebagai rakyat, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Jokowi, Pak Suryo, ECS temukan bahwa sarang bukti bersama-sama, yang salah yang bebar harus menerima dengan jelasannya barang bukti. Simple, apa sih susahnya? Jokowi bayar para telmu miliaran untuk sembunyi, mana berani dia ketemu Bang Roy dengan membawa istilahnya. Nah, jika 100% asli, pasti sidang pertama sudah dibawa dan dibuktikan. Karena sudah lebih 3 kali Bapak Jokowi hadir. Maka pikir ijazahnya terkilir, perlu dikonfrontir. Kalau ternyata ijazah Jokowi benar-benar palsu, Jokowi harus siap-siap karena menggunakan dokumen palsu. Ijazah palsu ancamannya 6 tahun penjara. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar.